semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selviani. Hari ini hari ke-25. Hari ini temanya itu kurikulum baca ke-7. Jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan yang bertema kurikulum baca ke-7. Ada bagian A tentang modul B1A, bagian B modul B1B. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaannya. Let's go. Bagian A. Jawaban pertanyaan dari modul B1A. Apa syarat sebelum memperkenalkan atau mengenalkan B1A? Syaratnya ini sebelum mengenalkan modul B1A itu kita harus lihat dulu HS A I U E O-nya atau huruf simbol A I U E O-nya. Terus kita harus lihat nih HAFI BDG KMPSY-nya sama D4HVK. Nah, masing-masing ini masih saling berhubungan. Jadi karena B1A itu awal pertamanya atau awal mulanya anak ini belajar membaca. Jadi harus dilihat dulu vokalnya, dilihat dulu konsonannya. Apakah dia udah lancar dan apakah dia bisa nyebutin nih huruf kembar ini tanpa terbelit-belit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utamanya ini agar anak ini menyukai kegiatan modul B1A. Kalau misalnya dia udah menyukai, jadi otomatis dia akan paham dan akan mengerti modul B1A tanpa harus kita paksa atau tanpa dia terbebani. Nah, kalau tujuan khususnya ini agar anak ini paham yang namanya tuh simbol dari A, I, U, E, O. Terus agar anak ini juga tahu nih BDG KMPSY. Sama agar anak ini juga ngerti nih huruf kembar atau penggabungan dari vokal dan konsonan ini itu seperti apa dan jumlahnya berapa, seperti itu. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana motivator ini menyampaikan modul B1A? Motivator ini bisa menyampaikan modul B1A itu bisa dengan cara kita arahin dengan berbahasa Bimba seperti BDG KMPSY seperti itu. Itu lagu BDG KMPSY. Terus kita juga bisa nih ambil modul A I U E O nya itu sambil ditunjuk-tunjuk hurufnya. Sebentar. Seperti ini. Jadi kita harus memastikan nih huruf-huruf ini dia harus bisa menjawabnya dalam 1 detik. Kalau misalnya dia lancar, itu berarti dia udah bisa lanjut lagi ke modul selanjutnya. Terus kita ini harus sambil tekanin huruf-hurufnya juga. Nah, habis itu kita juga bisa kayak narik garis dari tiket ini kan. Ayo kan kita itu tarik-tarik garisnya ke bawah, tarik-tarik garisnya ke atas, atau enggak belajar melipat kertas kayak gini. Nanti kita main tebak-tebakan sama anaknya kayak gitu juga bisa. Jadi medianya tuh banyak ya.
Atau misalnya anaknya bosen nih sama tiketnya, kita bisa kayak lewat buku cerita kayak gitu, tapi yang masih berhubungan dengan A I U E O sama dikte 4 HVK sama masih BDG KMPSY, pokoknya yang masih berhubungan. Nah, lanjut lagi, bagaimana cara motivator mengevaluasi nih tujuan utama dan tujuan khususnya B1A. Cara motivator ini mengevaluasi tujuan utamanya ini, kita lihat nih sikap dan ekspresi anak ini. Apakah dia antusias, senang, semangat, gembira. Pokoknya nih anak ini kita lihat nih ekspresinya. Apakah dia sudah nyaman, apakah dia sudah benar-benar dia tuh senang gitu ya dalam mempelajari modul B1A ini. Terus apa sih yang harus dievaluasi tujuan khususnya nih? Nah, kita harus mengevaluasi apakah dia nih udah ngerti nih huruf simbol A, I, U, E, O-nya. Kita harus sudah evaluasi lagi. Terus evaluasi juga BDG KMPSY-nya, D4 HVK-nya, kita tuh harus evaluasi. Kalau misalnya kita nggak evaluasi huruf-huruf yang tadi disebutkan itu, nanti anak ini kita nggak tahu nih anak ini bener-bener udah bisa apa enggak kalau misalnya kita nggak evaluasi. Kalau misalnya kan kadang anak itu kan ada yang lupa-lupa, nah kita tuh harus bener-bener kayak mau ulang lagi, kita tes lagi anak ini, entah itu dari gambar ini ya kita tes lagi, kita harus bolak-balik mentesnya, dan kita tuh harus membacanya itu sampai 3 kali. Jangan lupa nih kita kasih reward juga nih. Kalau misalnya kita nggak kasih reward nih, nanti anaknya juga kayak ngerasa bosen, terus kayak ngerasa tuh kayak apa sih ini kok gitu-gitu doang kayak gitu kan. Jadi kayak kita harus benar-benar kasih reward dia biar dia nih percaya diri gitu ya, percaya diri kalau dia ini aku udah bisa nih, wah aku bisa dong lanjut ke yang lainnya kayak gitu. Oke, ini tadi itu tujuan khususnya kayak gitu ya. Itu berarti anaknya harus paham, harus mengerti, harus terampil ya, terampil. Kita nih harus evaluasi dia tuh udah terampil apa belum, A I U E O nya, BDG KMPSY-nya, D4 HVK-nya kayak gitu. Kalau anak udah terampil, otomatis anak ini bisa lanjut ke modul selanjutnya. Jadi nggak stuck di modul B1A saja. Oke, kita lanjut. Apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya itu setelah modul B1A itu, jadi kita ke modul B1B. Tapi dengan syarat modul B1A ini itu harus sudah bisa dulu, sudah yakin dulu, karena kita tidak bisa memberikan B1B itu secara langsung. Karena harus B1A ini harus benar-benar sudah paham. Karena nih B1A benar-benar awal banget nih anak ini diperkenalkan untuk membaca kayak gitu. Kalau misalnya dia aja B1A-nya nggak bisa, dia nggak bisa ke yang lain-lainnya. Jadi nggak bisa lompat-lompat kayak gitu. Jadi harus bertahap-tahap. Tapi kita pastikan, kita yakin nih anak ini bisa. Lanjut bagian B. Ini jawaban mengenai pertanyaan dari modul B1B ya. Apa sih syarat sebelum mengenalkan modul B1B? Tentunya nih syarat sebelum mengenalkan modul B1B ada banyak ya. Apa ya? Yuk jawab.
Syarat sebelum memperkenalkan modul B1B itu, kita harus lihat dulu Hafijel NTRC-nya, D4 HVS, sama modul B1A-nya. Kenapa kita harus lihat dulu syaratnya itu? Karena gel NTRC-nya ini kan istilahnya ini dia tambahan dari BDG KMPC. Nah, gel NTRC-nya ini termasuk pelengkapnya. Kalau misalnya pelengkapnya aja dia nggak bisa, dia belum bisa lanjut. Terus D4 HVS, kok ada D4 HVS? Kan tadi udah ada D4 HVK. Ya beda, karena kalau D4 HVK kan dari mulai konsonan sama vokalnya itu pasti sama. Sementara D4 HVS-nya ini 4 huruf, tapi ini beda susunannya. Vokalnya beda, beda-beda. Konsonannya beda-beda. Jadi kita harus ini. Kita harus lihat lagi apakah dia nih udah nggak terkecoh. Udah paham, udah mengerti. Kayak misalnya kita bolak-balik, misalnya dahi apa sih kak hurufnya? D-A-H-I. Ya betul, D-A-H-I. Coba kita panggil yuk kak sampai 3 kali. Kalau misalnya dia udah bener, udah paham, itu berarti bisa lanjut. Nah, kok ada modul B1A? Karena modul B1A ini kan awal mulanya. Kalau awal aja nggak bisa, dia nggak bisa melanjutkan ke selanjutnya kayak gitu. Jadi tertunda nih, ditunda dulu nih kalau misalnya nggak bisa dulu nih. Ya, kita tekan ini harus bisa, harus paham, harus mengerti. Kalau misalnya dia nggak paham-paham, berarti kita cari metode lain agarnya anak paham. Misalnya kita lewat kesukaan dia, terus kita kayak kasih kata-kata yang berhubungan dengan kesukaan dia kayak gitu. Oke. Tadi itu syarat sebelum mengenalkannya. Jadi udahan pembahasannya, kita lanjut ke apa tujuan utama dan tujuan khusus nih dari B1B. Tujuan utamanya itu agar anak menyukai kegiatan dalam mempelajari atau dalam bermain modul B1B. Nah, kenapa kita harus tujuannya ini ke situ? Karena anak ini juga harus menyukai modul B1B. Kalau dia nggak menyukai modul B1B tapi dia hanya menyukai modul B1A, ini tuh termasuk hambatan ya. Jadi dia nggak bisa lanjut ke B1C, dia hanya stuck di B1A, dia nggak bisa fokus ke B1B juga. Jadi dia nggak bisa lanjut ke selanjutnya, dia masih stuck aja nih di B1A. Jadi dia nggak mau ngerti kosakata lain. Itu kita harus cari cara lagi agar anak ini benar-benar suka. Kalau udah suka, pasti kegiatan bermain dan belajarnya ini jadi menyenangkan. Nah, tujuan khusus dari B1B itu biar anak ini paham, mengerti dari simbol gel NTRC. Terus anak ini jadi tahu nih 4 HVS, terus cara mendiktenya kayak gimana sambil kita liatin simbolnya kayak gitu. Terus dia jadi paham pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang ada di modul B1A. Nanti kan pasti ada tiket-tiketnya yang akan dibagikan. Nah, nanti kita lihat nih anak ini udah paham apa belum, seperti itu. Nah, itu tujuan khususnya. Oke, udahan. Terus
Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih, bagaimana cara motivator ini menyampaikan modul B1B? Nah, penyampaiannya itu sama seperti modul B1A ya. Kita arahin dengan cara berbahasa Bima dengan nyanyi lagu JLMTRC kayak gitu. Kita juga bisa arahin melalui tiket, tapi tiketnya itu yang khusus JLNTRC, yang ada tulisan JLNTRC. Terus kita bisa kayak tarik garis juga, kita bisa ini juga melipat kertas, terus nanti anaknya ini baca tulisannya kayak gitu, atau main tebak-tebakan. Ini apa ya kan, apa yang kita tunjuk gambarnya kayak gitu. Terus kita tes, kita tekankan juga tuh huruf-hurufnya. Terus kita bisa juga kita lewat buku cerita kalau misalnya dia tiketnya udah habis, atau misalnya dia bosen sama tiketnya, kita bisa lewat buku cerita, atau kita ini sambil mewarnai, menggambar, kita arahin masuk ke materi yang ada di B1B. Kita sambungin, apa yang namanya, kita kolaborasiin gitulah istilahnya. Selain itu kita juga masih sama, kita harus beli reward. Nah, kita 5 menit sekali beli reward ke anak ini, biar anak ini juga kayak ngerasa apa ya, kayak penghargaan ke anak ini. Wah, aku nih kalau aku bisa nih aku dapat reward nih. Wow, aku jadi makin semangat, kayak menumbuhkan semangatnya dia nih kayak gitu. Terus kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Tadi itu cara menyampaikan modulnya. Nah, bagaimana sih kalau cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B, modul B1B atau modul baca 1B? Caranya ini kita harus lihat nih ekspresi anaknya. Kalau misalnya dia anaknya ekspresinya murung, kayak nggak mau jawab, atau kita pas ajak main tiket dia nggak mau terus kayak gitu, kita berarti harus cari cara biar dia ini mau gitu ya, mau kita ajak bermain, entah itu lewat media permainan, kata, tebak-tebakan, menggambar, mewarnai kayak gitu, atau enggak kita lihat nih kesukaan anaknya ini kayak gimana. Pokoknya kalau misalnya anak udah dalam keadaan murung kayak gitu, kita harus cari cara yang lain. Kita juga bisa main tiket, tapi kalau misalnya dia bener-bener nggak mau sama sekali main tiket, kita harus arahin dulu ke hal lainnya, baru kita kolaborasiin tiketnya. Jadi tanpa secara langsung itu anak ini belajar nih sama tiketnya nih. Nah, terus kalau misalnya ekspresinya dia semangat banget ya, antusias, wah sampai tiketnya habis nih, wah berarti dia udah ngerasa dia nyaman, seneng. Jadi kita bisa lanjut ke tiket-tiket selanjutnya atau modul selanjutnya kayak gitu. Terus kalau evaluasi tujuan khususnya ini, anak ini paham nggak sih nih sama hal-hal yang dipelajari di modul B1B? Entah itu JLNTRC-nya, apa 4 HVS-nya, D4 HVS-nya, modul B1A-nya nih, dia udah benar-benar bisa nggak nih, paham, mengerti nggak nih konsep-konsepnya kayak gitu. Kalau misalnya dia udah ngerti konsepnya, pasti dia pas baca, pas kita perlihatkan simbolnya nih, itu berarti kalau dia lancar, berarti dia tuh udah benar-benar mengerti, seperti itu.
Oke, terus kita lanjut lagi ke apa sih tahap selanjutnya setelah modul B1B. Tahap selanjutnya itu kita bisa langsung kasih modul B1C ya, karena dia nih nggak ada persyaratan atau apa ya namanya nih. Kalau kalau di dalam strukturnya itu dia nggak ada namanya tuh garis tebal. Kalau dia nggak ada garis tebal, kita bisa memberikan langsung modul B1C-nya untuk ke tahap selanjutnya. Lah, kita udah selesai menjawab pertanyaan bagian A, bagian B. Jadi, sekian dan terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Hari ini hari ke-25 dan sudah selesai terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kurikulum baca ke-7 aku akhiri. Semoga semuanya sehat-sehat dan salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar dan terus berbuat baik dan tetap bijaksana. Dan jangan lupa setiap pelajaran kita harus berdoa dulu kayak gitu, maupun setelah selesai kita juga harus berdoa dulu. Kita lakukan hal yang menyenangkan agar anak juga nyaman. Kalau anak udah nyaman, kita jadi bisa belajar tiket-tiketnya. Oke, tetap semangat selalu semuanya dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.